Halo adik-adik, hari ini kita jumpa lagi dalam ibadah sekolah minggu GKI Kuitang. Nah, adik-adik sudah siap untuk memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan? Kita bernyanyi yuk, kita angkat pujian dengan penuh sukacita. Mari puji Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami anak-anakmu datang untuk mengucap syukur dan terima kasih atas segala berkat dan kesehatan yang Tuhan berikan sepanjang hari ini. Tuhan, berikanlah kami kesehatan, kekuatan, kalau kami saat ini mau memuji nama Tuhan dan mau mendengarkan firman Tuhan. Dan berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Adik-adik, saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita menyanyi lagu Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku. Adik-adik, kita mau menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami ingin mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan, berikan kami ketenangan dan hati yang tertib. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo, aku Novi. Aku punya bakat untuk berjualan.
Aku senang melakukannya. Halo, namaku Hermin. Aku suka sekali menari dan itu adalah bakatku. Hai, aku Prisel. Aku tidak bisa berenang, tapi aku bisa membaca puisi. Halo, namaku Purwanti. Bakatku bermain gitar. Aku suka melakukannya. Nah adik-adik, di video yang telah kita saksikan tadi adalah contoh bakat-bakat yang Tuhan berikan kepada kakak-kakak sekolah minggu. Apakah bakat yang diberikan Tuhan kepada adik-adik? Ayo adik-adik, apa bakat adik-adik? Pasti setiap kita diberikan bakat atau talenta oleh Tuhan yang harus kita gunakan untuk melayaninya. Seperti cerita Alkitab hari ini dari Kisah Para Rasul 6 ayat 1 sampai 7. Mari kita saksikan videonya ya adik-adik. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas, karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu, yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prochorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul. Lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Adik-adik, dalam video yang baru kita saksikan, para rasul menyadari bahwa pelayanan mereka belum maksimal karena hanya fokus untuk menyampaikan firman Allah, tetapi melupakan pelayanan kepada sesama, seperti membagikan makanan, pakaian, dan lain-lain. Untuk mengatasi masalah tersebut, para rasul memilih 7 orang terbaik, yaitu Stefanus, Filipus, Prochorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, yang diberikan tugas untuk melayani sesama dan para rasul yang fokus pada pelayanan firman Tuhan. Setiap orang dengan taat melakukan tugasnya sesuai dengan bakat atau talenta yang dimiliki untuk melayani Tuhan. Seperti para rasul dan 7 orang yang dipilih untuk melakukan tugas masing-masing dengan tujuan yang sama untuk kemuliaan nama Tuhan dan berdampak baik bagi orang lain. Bakat atau talenta yang diberikan Tuhan harus kita syukuri dan dipergunakan dengan baik untuk melayani Tuhan. Tidak boleh sombong, melainkan harus rendah hati kepada orang lain. Melayani Tuhan tidak hanya di gereja
di sekolah minggu, di kegiatan keagamaan, melainkan dimanapun kita berada. Melayani Tuhan itu harus di mana saja, baik di rumah, di sekolah, di tempat les, dan dimanapun adik-adik berada. Misalnya, adik-adik yang bisa bernyanyi dapat memuji Tuhan dengan baik di gereja ataupun tampil di sekolah. Adik-adik yang bisa bermain alat musik dapat bermain musik di gereja atau membantu teman untuk belajar musik. Adik-adik yang punya bakat berolahraga seperti sepak bola, basket, bulu tangkis dapat mengikuti turnamen atau kompetisi dengan baik dan juga harus sportif. Jika adik-adik sudah mengambil bagian dalam melayani Tuhan, menggunakan bakat yang dimiliki, maka kalian sudah memberikan dampak yang baik bagi orang lain dimanapun kalian berada. Untuk merespon firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu Tanganku Kerja Buat Tuhan. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengar. Ajar kami Tuhan untuk melakukan tugas kami masing-masing dengan taat kepada Tuhan. Dan berkati juga Tuhan kami semuanya, biarlah kami menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, mari kita membaca firman Tuhan sebagai ayat hafalan hari ini di dalam 1 Korintus 15 ayat 58a. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Kita ulangi sekali lagi adik-adik. 1 Korintus 15 ayat 58a. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Aktivitas hari ini, adik-adik dapat membuat gambar atau video yang sesuai dengan bakat atau talenta yang Tuhan beri. Misalnya, adik-adik yang bisa bernyanyi atau bermain musik bisa membuat video. Dan adik-adik yang bisa menggambar atau menulis puisi bisa memfoto hasilnya. Untuk lebih jelasnya, adik-adik dapat melihat contoh berikut ini. Adik-adik, selamat mengerjakan aktivitas hari ini.
Adik-adik, sekarang tiba saatnya kita mau kasih persembahan buat Tuhan. Persembahan adalah ungkapan syukur kita buat Tuhan. Persembahannya kita masukkan dalam amplop dan titip sama mama atau papa untuk diserahkan ke gereja. Untuk mengiringi persembahan, kita mau nyanyi lagu Bawalah Persembahan. Adik-adik, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau kami hari ini boleh memberikan persembahan untuk Tuhan. Berkati persembahan kami ya Tuhan. Inilah doa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kakak punya 2 pengumuman. 1. Aktivitas yang sudah kalian buat, minta tolong mama atau papa untuk mengirimkan foto atau video ke grup WA orang tua di masing-masing pos sekolah minggu. Pengumuman yang kedua, sampai ketemu minggu depan dalam ibadah online yang akan datang. Wah, adik-adik, gak terasa ya ibadah kita sudah mau selesai. Dan ingat firman Tuhan hari ini. Apa yang sudah Tuhan berikan, yaitu talenta atau bakat yang kalian punya, kalian bisa pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, adik-adik, kita akan memuji Tuhan, kita kerja sama-sama. Adik-adik, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat dan pimpinan-Mu sepanjang ibadah kami. Berkati kami Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati setiap orang tua kami dan kami semua. Tuhan berkati juga di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Dadah!